Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani, NIM 190121038 dari kelas 7 TIA 02. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview jurnal tentang komputasi awan yang bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputasi awan. Adapun jurnal-jurnal yang akan saya review, yang pertama ialah tentang analisis sistem penyimpanan data menggunakan sistem cloud computing pada studi kasus SMK Negeri 2 Karanganyar. Yang kedua, implementasi dan optimasi cloud computing dalam Internet of Things. Yang ketiga ialah pemanfaatan cloud computing pada aplikasi e-learning. Yang keempat, implementasi komputasi awan menggunakan teknologi Google App Engine atau GAE dan Amazon Web Service atau AWS. Yang terakhir ialah jurnal tentang penerapan cloud computing sebagai media pembelajaran berbasis online pada masa pandemi COVID-19. Jurnal pertama yang akan saya review yaitu yang berjudul tentang analisis sistem penyimpanan data menggunakan sistem cloud computing pada studi kasus SMK Negeri 2 Karanganyar yang ditulis oleh Tina Fajrin. Adapun landasan teori yang ada pada jurnal ini yaitu yang pertama tentang pengertian cloud computing, yang kedua itu tentang layanan yang ditawarkan. Layanan yang ditawarkan oleh cloud computing dapat dipilih. Yang pertama itu ialah infrastruktur as a service, platform as a service, dan terakhir adalah software as a service. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara menganalisis dan mengamati sistem penyimpanan data di cloud computing dengan studi kasus SMK Negeri 2 Karanganyar untuk membandingkan efisiensi menggunakan cloud computing yang disebabkan karena penyimpanan data yang ada pada SMK Negeri 2 Karanganyar masih menggunakan komputer server. Oleh karena itu, cloud computing sangat diperlukan demi mengefisiensi waktu. Jurnal yang kedua ialah tentang implementasi dan optimalisasi cloud computing dalam Internet of Things yang ditulis oleh Ninik Sri Lestari. Adapun landasan teori pada jurnal ini, yang pertama yaitu terdapat pengertian Internet of Things atau IoT, yang kedua tentang cloud computing, dan yang ketiga tentang hierarchy network. Adapun metode penelitian yang ada pada jurnal ini, yang pertama ialah peneliti melakukan metode pengumpulan data. Tahap studi pustaka metode pengumpulan data yang dilakukan ini ialah dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs internet, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang sistem Internet of Things dan cloud computing. Yang kedua ialah dengan cara studi lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai dan dengan melakukan observasi. Dan terakhir ialah dengan metode penelitian menganalisa, desain, dan implementasi. Pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisa yang lengkap, desain yang sesuai, dan implementasi yang tepat berdasarkan pada hasil analisa dan desain cloud computing. Jurnal yang ketiga ialah pemanfaatan cloud computing pada aplikasi e-learning. Adapun landasan teori pada jurnal ini yaitu yang pertama ialah tentang cloud computing, yang kedua adalah tentang e-learning. Adapun metode penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama synchronous training, yang kedua ialah asynchronous training. Synchronous training yaitu mengharuskan pelajar
dan pengajar mengakses internet secara bersamaan. Pengajar memberikan materi baik dengan slide presentasi maupun hubungan tatap muka secara langsung dengan menggunakan webcam, dan pelajar dapat mendengarkan atau melihat presentasi melalui jaringan internet, dan pelajar dapat bertanya atau mengajukan pendapat menggunakan fasilitas chatting maupun pengguna saluran telepon. Yang kedua, asynchronous training, yaitu memberikan layanan kepada pengajar dan pelajar untuk bebas mengakses sistem e-learning kapanpun dan dimanapun. Pelajar dapat mulai belajar, mengumpulkan tugas, serta berdiskusi setiap saat meskipun tidak ada saat yang bersamaan dengan pembuatan atau penulisan materi dan tugas yang diberikan oleh pengajar. Paket pelajar dapat berbentuk bacaan dengan animasi, simulasi, maupun berbentuk permainan edukasi. Jurnal berikutnya ialah tentang implementasi komputasi awan menggunakan teknologi Google App Engine atau GAI dan Amazon Web Service atau AWS, yang ditulis oleh Adi Nugroho ST MMSI dan Dr. Tashik Habib Mustafa SSI MCom. Landasan teori yang ada pada jurnal ini yang pertama ialah cloud computing, Google dan Amazon, dan teknologi web service. Adapun metode penelitian pada jurnal ini yaitu dengan mengembangkan aplikasi Google App Engine. Pengembang yang memiliki preferensi yang tinggi terhadap bahasa pemrograman Java bisa menggunakan XAMPP yang merupakan versi 1.2.5 dari Java. Layanan ini memungkinkan aplikasi-aplikasi engineering berinteraksi dengan layanan serta menganalisis tentang implementasi komputasi awan yang menggunakan teknologi Google App Engine atau GAI dan Amazon Service. Dan yang terakhir ialah jurnal yang akan saya review tentang penerapan cloud computing sebagai media pembelajaran berbasis online pada masa pandemi COVID-19. Dengan landasan teori yaitu teknologi cloud computing dapat diterapkan di berbagai bidang, salah satunya dalam dunia pendidikan. Karena penerapan teknologi ini tidak harus dalam skala besar, bukan hanya pada universitas besar berbasis IT pada cloud computing, juga dapat diterapkan mulai dari SMP, SMA, SMK, dan lembaga kursus. Adapun teknologi yang diterapkan dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama email, Google Doc, Google Classroom. Adapun metode penelitian pada jurnal ini ialah metode penelitian yang digunakan adalah NDLC atau Network Development Life Cycle, di mana hasil penelitian berupa desain atau perancangan yang membutuhkan planning yang melibatkan analisa kebutuhan hardware dan software, analisa kebutuhan user, serta analisa topologi jaringan tempat penelitian. Yang kedua ialah menggunakan analisis. Tahap awal ini dilakukan analisis kebutuhan, analisa permasalahan yang muncul, analisa keinginan user, dan analisa topologi atau jaringan yang sudah ada saat ini. Nah, metode yang biasa digunakan pada tahap ini yaitu yang pertama melakukan wawancara, survei langsung lapangan, membaca manual atau blueprint dokumentasi. Yang terakhir ialah menelaah setiap data. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada
kesalahan kata dan kesalahan pada gelar, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan terima kasih.